Kristen ya, di Alkitab kami ada 10 perintah Allah. Dan bagi abang ya Al-Qur'annya mungkin itu berbahasa surah Al-Isra ayat 23 sampai 39. Kalau kami satu perintah Allah itu yang 10 itu kami dilarang berjudi, dilarang berzina dan mencuri, dan dilarang menyembah Allah yang tidak berhala. Jadi dalam perintah kita di Alkitab kami Kristen Katolik, aku lihat pun di Al-Quran ada juga 10 perintahnya, Pak. Apakah itu benar? Iya, benar. Tujuan dan isinya pun hampir sama. Iya, memang betul. Itu kok bisa dapat tertulis di Alkitab yang berbeda, Bang? Tapi kita nggak tahu lah kan, namanya kita lahir di zaman now. Kita kan cuma belajar di sekolah, pendidikan agama. Kan gitu, Bang. Iya. Jadi intinya itu, Bang, dalam kita hidup ini, itu semua benar. Memang ada bagi larangan di 10 perintah Allah. Padahal kalau kita tengok larangan itu banyak kan, Bang, kesalahan-kesalahan banyak, kayak memfitnah lah, kayak yang apalah disalahkan orang, dibalikkan, macam mana bahasanya, kan gitu kan, Bang. Tapi nggak tercantum di Alkitab. Cuma 10 perintah yang tercantum. Iya, terus Bang? Jadi saya mau bertanya cuma itunya, Bang. Entah ada solusinya dari Abang, dari pengalaman Abang. Iya, jadi memang pencipta langit dan bumi itu yang mewahyukan Taurat, yang mewahyukan Injil sebelum mewahyukan Al-Quran. Itu iman kami. Makanya Ya, diterangkan dalam Al-Quran, alladzina tabi'una rasul nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Itu dalam Al-Quran kami itu jelas tuh dikatakan begitu. Bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati di dalam Taurat dan Injil. Kenapa saudara-saudara kami tidak menemukan nama Nabi Muhammad di Taurat dan Injil? Karena yang sampai kepada abang ini terjemahan. Kalaupun ada nama Nabi Muhammad di sana, ya pasti tahulah orang Tegar Tengkuk. Apa bisa meloloskan itu? Itu mustahil. Makanya ketika saya ditanya oleh teman-teman Kristen, tunjukkan mana Nabi Muhammad di dalam Taurat, mana? Saya bilang, ya sudah tunjukkan Tauratnya Nabi Musa dulu, biar aku buka. Pasti ada di situ. Tunjukkan Injilnya Nabi Isa dulu, pasti ada di situ. Sekarang permasalahannya yang sampai kepada saudara-saudara kan cuma terjemahan dari Septuaginta. Yang ada pada Anda itu kan cuma Al-Quran mengatakan Ismuhu Ahmad dalam Al-Quran surah Saf ayat 6. Nabi Isa menceritakan kepada kaumnya Bani Israel akan datang seorang Nabi setelah dia bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dan kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus dalam Yohanes 16 bahasa Aramaik, di situ Yesus mengatakan Ruah Hamad akan datang, Ruah Hamad yaitu roh kebenaran. Dalam bahasa Aram disebutkan seperti itu. Jadi ada kesinambungan. Lagian juga di dalam Bible itu, misalnya di dalam Yohanes 1 nomor 21 dan seterusnya. Di situ diterangkan orang-orang Yahudi, imam-imam Lewi itu sedang menunggu Nabi yang akan datang. Bukan Mesias, tapi Nabi yang akan datang. Dan juga Elia. Elia sudah datang, Mesias sudah ada di tengah-tengah mereka. Masih ada satu lagi, yaitu Nabi yang akan datang. Gitu Bang. Bang. Jadi ajaran para Sekian nabi ya, Bang itu ya. Terima kasih berkesinambungan. banyak. Oke, sip. Oke.